teman ente juga nih? Lingga, ente katanya mau nanya juga? Iya, Ted. Mau nanya. Boleh ya, Ted? Boleh, tenang aja ya. Gratis. Ini mungkin dari pengalaman Ismail ya, Ted. Kan kami kuliah di perantauan di seberang pulau. Di kota besar ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kami kan sebagai anak muda yang bergejolak api yang sangat besar akan kepanaan dunia ini. Bahasanya Dilepas, sedang dilepas sendirian. Setiap bulan uang masuk. Nah, saya tuh bimbang setiap uang masuk ke rekening. Itu tuh ada hawa nafsu tuh untuk beli ini, beli itu, kesini ke situ. Takutnya berhubung di depan kampus saya ada hiburan malam, mungkin saya terbawa pergaulan, terus bisa kesana gitu, kan bungkus, bahaya gitu. Ngeri juga ya. Jadi pengen nanya gitu, tips untuk membentengi diri kita sendiri untuk menahan hawa nafsu. Kan kita kan di rantau tuh, terlepas dari kontrol keluarga gitu. Keluarga ente di rantau di Jawa. Jawa di perantauan gitu ya. Di perantauan ya. Oh iya. Ya saya kira kan di rantau Tapin sini aja kan. Kan di perantauan lepas dari kontrol keluarga 24 jam. Oke. Nah, bagaimana kita untuk setidaknya menahan untuk melakukan hal yang sia-sia gitu, karena kan harus mengingat jadi payah orang tua untuk menyekolahkan kita di. Emang ingat ente? Dah, jawab deh. Jadi gini, ente depan kampus ente, kampus ya, depan kos ya? Depan kampus ada hiburan malam. Iya. Masya Allah. Ada rental warnet gitu ya? Bisa. Ya, ada angkringan gitu ya? Ya bahasanya kan ambigu aja kan, tidak bisa dicerna gitu. Hiburan malam itu kan, orang hiburan malam bisa jadi apa namanya, angklung bisa juga kan? Iya, menghibur. Jadi begini, dilema sebenarnya, makanya kan apa namanya, saya terakhir tahun kurang lebih tahun 2002 itu tatkala sowan terakhir sama guru saya minta petuah sama beliau. Kita kalau mau kemana normalnya harus minta petuah sama guru supaya ada pegangan, dan petuah itu nggak boleh panjang, nggak boleh banyak, tapi mudah diingat. Saya dulu ingat betul kata-katanya begini, nun pantunganipun panjenengan kos. Itu bahasa Arab ya, bahasa Arab nangdi gitu ya, Arab nangdi gitu. Ya saya minta doanya dan minta petuahnya, Gus. Kata beliau begini, akhirnya beliau cuma jawab dengan simpel, "Jokon sholatmu, pangeran bakalan joko awakmu." Bagi saya itu satu kalimat yang pendek tapi paling bermakna dalam hidup saya seumur hidup. Dan petuah ini sudah saya sampaikan lebih dari ratusan murid dan orang yang meminta daripada petuah untuk dijagakan di perantauan. Itu petuah yang sampai detik ini saya rasakan, dan izin Allah jagakan daripada fawahish, hal-hal yang fujur, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama. Apa maknanya tadi? Jogoon sholatmu, pangeran bakal jogo awakmu. Jagalah sholatmu, Allah yang akan menjaga diri. Saat itu inilah yang jadi wafak saya, jadi pegangan saya. Akhirnya alhamdulillah betul-betul Allah jaga. Saya ingat betul. Mungkin ini pengalaman yang harusnya bagi saya tidak begitu etis ya, tapi tatkala ini saya pegang, saya pernah punya pengalaman, punya teman juga, ternyata dia nongkrong itu dengan khamar ya. Saya tidak tahu itu khamar, saya kira cuman mungkin minuman ekstra gitu ya, apa namanya, ada jus-jusnya begitu ya. Ternyata dia bilang itu khamar. Allah malah menjagakan saya untuk jauh dari itu, walaupun saya dekat waktu itu juga. Dan tanda kutip, kenapa bisa demikian? Karena kita jaga sholat. Kalau ente masih mau terjaga, simpel saja. Ente jaga sholat, bukan berarti ente pasti sholat. Insya Allah mudah-mudahan ente selalu sholat ya. Tapi siapa yang tahu ente sholat isyanya jam berapa? Ente syukur-syukur sholat isyanya itu hampir subuh. Syukur banget itu.
Zuhur inti, orang lagi zuhur, ya pulang kuliah, makan, mandi, mabar. Asar, sholat zuhur nggak? Wallahu a'lam. Besok ketemu sholat zuhur juga, paling juga kayak di jamaah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid adzan asar. Ya, nggak usah dibohongin. Udah biasa aja. Nanti asar begitu lagi, jalan-jalan, nongki gitu kan. Inti yang di Malang ceritanya jalan di Ijen gitu kan, nyari adem-adem ke Batu, ke Payung gitu. Inti yang di Jogja nongkrong, lupa waktu, maghrib isya akhirnya lepas. Akhirnya inti nggak bisa jaga sholat, Allah pun tidak menjaga inti daripada maksiat. Jadi simpel sekali sebenarnya. Saya punya teman dulu, orang Barabai, betul-betul dia, saya rasa sih Allah yang jaga beliau. Beliau sekarang menjadi petinggi di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Beliau tuh tidak punya basically yang pesantren, tapi beliau pegang penuh juga dengan petua orang tua beliau. Yang bangunin saya subuh tuh beliau. Padahal saya hidup mulai dari kecil sampai besar di pesantren. Ayo sholat subuh, sholat jamaah. Zuhur, saya masih ingat betul dengan Pak Profesor Imam Suprayoko, rektor kami di UIN Malang dulu, sampai kami punya lelucon dulu. Ini guyonan kami ala-ala anak UIN dulu. Kita tuh punya 5 madhab, kita bilang gitu. Yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, habis itu Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan terakhir Imam Suprayoko. Gitu. Nama beliau Imam Suprayoko. Karena beliau kalau misalnya ketemu zuhur itu ngegedor itu apa namanya, pintu kuliah, pintu kawan-kawan yang namanya kita masih di kelas itu, zuhur, rektor. Beliau jagakan kami. Zuhur kami berjamaah, asar demikian lagi, maghrib isya tetap dijaga. Alhamdulillah Allah jagakan daripada pergaulan yang tidak baik. Maka saya hanya berpesan bagi kawan-kawan, anak-anak ataupun rekan-rekan yang saat ini di perantauan, jaga sholat, Allah akan jaga dirimu. Apapun yang kau ikhtiarkan tidak akan bisa berhasil apabila kau tidak bisa menjaga daripada petua, daripada gurumu dan orang tuamu, serta arahan, serta kewajibanmu terhadap Tuhan. Mudah-mudahan kita selamat ya. Ya, selamat dunia, selamat akhirat. Jangan sampai dedikasi sukses itu hanya sebatas dunia saja. Udah punya mobil, punya rumah, punya istri, lalu dibilang sukses enggak. Sukses itu yang bisa bertambah ketakwaannya. Itu yang sukses. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jawab ya, Lingga ya. Nanti balik habis corona nanti.